save as, kita taruhnya di desktop aja. File name-nya adalah same spasi nama kalian masing-masing. Boleh. Tidak. Coba tanya sekarang. Mumpung lagi saya kan? Sudah? Kalau sudah, sekarang ada 2 step terakhir. Caranya adalah klik view, analysis properties. Di bagian output, kalian checklist kan yang dicek sudah baru 1 ya. Nah, kalian tambahkan lagi 3. Di bawah minimization, diklik. Di bawah standardized estimate, klik lagi. Terus terakhir indirect, direct, dan total effect. Berarti 3 kiri atas, 1 kanan atas. Ya, kalau sudah, nih 3 di bagian output. View, analysis, properties. Sudah di close. Nah, sekarang kita mau mengeluarkan outputnya. Output yang berhasil jika di bawah analyze ini ada merahnya yang menyala, merah panah ke atasnya menyala. Itu kalau berhasil. Tapi kalau nggak berhasil, berarti nanti akan ada notif atau ya ininya nggak nyala. Ya, oke, kita coba. Caranya adalah analyze, calculate estimate. Saya nyala. Nyala ya. Ada yang nggak nyala? Nyala merah nih, yang ini. Aman? Kalau aman, berarti nanti pada saat kalian skripsi atau sedang seminar atau riset, kalian lampirkan gambar ini dengan memunculkan angka. Caranya adalah klik yang merah nyalanya, dia akan keluar angka. Angka-angka ini yang akan masuk ke dalam output tabel, ya. Cara copy-nya, klik edit, copy to clipboard. Pindahkan ke Word. Paste saja. Misalnya nih ada data Amos yang saya olah itu nggak keluar merah, Kak. Gimana? Berarti kan dianggap gagal. Kalau gagal gimana? Berarti harus diulang. Gagalnya misalnya nih misal
waktu itu saya pernah ada satu yang kelupaan misalnya ya, variabel JS ternyata punya 3 dimensi, tapi saya udah ngolah sampai di ujung nih, udah bikin gambar sampai di ujung. Akhirnya saya tambahkan lagi lah running terakhirnya gitu, atau misalnya saya hapus baru saya tambahkan lagi. Itu biasanya kalau mau ulang dari ulang. Makanya harus benar-benar kalian nggak maksudnya kan nggak maksudnya kan kalau kayak JS kan berarti ya urutannya IJS sama EJS sama apa gitu kan. Nah kalau misalnya ada data satu masuk lagi, nah itu biasanya akan error, membuat error semua data yang lain. Ya dari mau ya, makanya kalau Amos hati-hati ya, jangan sampai ada yang salah sedikit aja ya, karena biasanya kalau variabel banyak ataupun misalnya kayak gini deh, variabel kayak creativity nih, dulu saya pernah sama mahasiswa juga sama anak ini S2 waktu itu dia lagi sempro, tapi pas lagi mau sidang dia baru ngeh ternyata ada satu data yang dia belum masuk, variabelnya ada indikatornya 8 tapi masuknya cuma 7, sedangkan dia udah sempro mau sidang akhir nih ceritanya. Akhirnya apa? Akhirnya saya bantu dia buat ngolahin ulang lagi, dan saya akhirnya jadi ngebantu dia untuk masukin data dari nol lagi, dari validitas sampai ke terakhir. Untungnya hasil hipotesisnya masih sama, maksudnya sama tuh angkanya berbeda, tapi hipotesis misalnya yang satu didukung, dua enggak gitu ya, itu masih sama tuh untungnya. Kalau misalnya enggak, wah udah kacau sih, udah bakal berubah lagi. Karena itu untungnya sempronya nggak ngulang karena dosennya nggak ngeh. Kalau nggak, wah udah sih kelar sih pasti, karena kalau sempro kan kasarnya cuma ngelihat bab 1-3 doang ya, belum lihat hasil kan soalnya, jadi masih agak aman dia. Yang dilihat baru sekedar validitas, reliabilitas sama profil responden doang, deskriptif belum, hipotesis tuh belum, dia belum sampai situ. Makanya pas dia H-3 dia waktu itu mau sidang, dia cross check lagi, udah bikin soft copy, ternyata salah itu karena kurang satu. Akhirnya ya itu dia minta tolong saya untuk, Kak, please olahin ulang aku deh, gak apa-apa diulang lagi, gak apa dari nol. Pas saya ngelihat pas masukin satu indikator doang, ternyata nilainya ya emang harus semua berubah, validitasnya pun berubah gitu. Terus validitas apalagi dia ini ya, dia punyanya cuma di variabel kayak gini nih, jadi dia nggak ada dimensi, dia nggak ada yang kayak gini. Kalau gini kan nilai rata-rata dari dimensi kan, nah dia semuanya pakai indikator. Kalau satu indikator ini semua satu kesatuan, nilainya juga pasti akan berubah, kecuali kalau ngolahnya pakai SPSS. Kalau SPSS berarti yang berubah cuma dia doang, yang ininya nggak akan ngaruh. Paling yang diubah validitas, reliabilitas, deskriptif dari variabel ini doang. Nah tapi kalau Amos, yaitu satu kesatuan, nilainya akan berubah lagi gitu. Jadi hati-hati kalian kalau punya indikator, benar-benar lihat lagi sebelum nge-screening keluarin output. Kalau sampai keluarin output udah keluar ternyata masih ada yang ke-skip, berarti dari nol lagi ya. Oke, kalau sudah kalau untuk kuesioner itu kan nilainya 1-5 ya. Terus itu berpengaruh nggak sih Kak kalau misalnya yang respondennya itu kayak beda-beda kan isinya itu, sebenarnya itu kayak lebih enak itu datanya 3-5 atau beda-beda itu nggak ngaruh? Kalau itu sebenarnya tergantung pertanyaannya sih. Kalau misalnya pertanyaannya cenderungnya lebih ke negatif, sedangkan pertanyaan lainnya sifatnya positif, itu kan pasti akan berbeda tuh, kan jomplang ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semua pertanyaan kuesionernya positif semua, lihat lagi kalau memang responden itu, misalnya nih kan ada pasti orang yang kalau misalnya yang gampang kayak kita deh, kita yang sering makan di McD misalnya ya, pasti kan ada ya 1-2 outlet yang kita nggak suka sama cabangnya ya kan, entah dari mungkin kebersihannya dia nggak bersih, karyawannya nggak peduli misalnya kayak gitu kan berarti kita punya rasa kecewa dong. Nah misalnya dari kekecewaan itu pasti kita jawabnya kan pasti jelek tuh. Nah kalau memang dianggap persepsi kita sudah kecewa, berarti angka yang dijawab itu ya berarti dari range yang 1-3 aja, dia nggak akan mungkin bisa menjawab 5. Nah tapi aneh kalau seandainya dia merasa kecewa tapi jawabannya dia ada angka 5 sama 4 nya, nah itu baru yang nggak boleh gitu. Tapi kalau persepsinya dianggap bagus semua, ya berarti dari angka 3 sampai 5 aja gitu. Tapi jangan sampai
4 semua, 5 semua, tuh jangan sampai kembar kayak gitu. Yang kembar pun juga nggak bagus datanya nanti. Jadi random aja. Pokoknya nanti kalau misalnya udah dapet data, sebelum diolah, dilihat dulu. Kalau saya biasanya, nih saya lagi udah mulai terima olah data anak S2 nih, karena udah mulai sampel mereka. Nah biasanya saya minta datanya itu dilebihkan dulu. Saya datanya dia targetnya 230, saya minta 250 deh. Saya nanti biar cek kalau memang ada data-data yang sekiranya menurut saya nggak bagus, saya bisa hapus sesuai. Nanti kalau sisanya misalnya 230, berarti itu yang saya pakai sisanya misalnya kayak gitu. Jadi yang sekiranya nggak oke, pasti saya buangin dulu sih. Atau misalnya udah saya buang-buang nih, ternyata masih kurang nih sama targetnya, saya pasti bilang lagi ke anaknya, ini udah saya filter, ternyata hasilnya masih kurang dari 230, coba dicari lagi deh gitu. Oh iya kak, baru nanti saya dapat data baru dari dia. Ya. Aku ada kan aku juga ada sebenarnya ada yang kan aku variabelnya emotional blackmail. Terus kan itu kan berarti berpengaruh negatif kan. Dia oke, dia tidak setuju, tapi pas di turn over-nya dia malah mau keluar dari perusahaan itu. Jadi aku kan baca kan. Jadi aku bingung gitu. Nanti aku berpengaruh nggak ya pas aku ngolah data? Kalau turnover itu dia blackmail tuh kenapa? Emosional yang kekerasan emosional gitu. Oh gitu. Dia negatifnya ke? Tidak kayak kalau aku lihat ya isinya sih dia perusahaannya supervisornya atau rekan kerjanya itu nggak berpengaruh negatif gitu, tapi pas di variabel lainnya turnover intensinya dia malah mau keluar dari perusahaan itu. Jadi kan nanti berpengaruh nggak ya? Pasti berpengaruh sih. Biasanya nih kalau misalnya kalau variabel mana tadi ya? Biasanya kalau misalnya kemarin udah saya jelasin nggak sih yang ada 2 variabel yang kontrak, yang satu job satisfaction, yang satu turnover intention. Job satisfaction misal terdiri dari 5 indikator, ini terdiri dari 3 indikator ya. Kalau yang namanya job satisfaction kan berarti semua pernyataannya berperilaku positif kan ya. Misalnya saya senang digaji sekian di perusahaan X, saya nyaman dengan lingkungan gitu kan ya. Berarti otomatis kalau memang dia merasa bahwa dia senang, berarti kan jawabannya ya 4, 3, 5 misal gitu ya. Giliran ditanya, saya ingin keluar dari perusahaan X, tapi dia di sini senang, jawabannya apa? Nggak setuju, berarti 1 kan ya? Misalnya 1, 3, 2 misalnya gitu. Nah, kalau misalnya begini nggak apa-apa. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan kayak turnover, terus ada lagi pertanyaan negatif, itu variabel apa yang negatif ini? Saya lupa, ada sih, tapi saya lupa variabel apa. Kalau misalnya memang semua pertanyaan isinya negatif, itu berarti dan hipotesisnya juga negatif ya. Untuk turnover nggak apa-apa. Kalau turnover pasti nilainya akan jelek, kecuali kalau misalnya turnovernya misalnya dia pengen keluar banget nih, dia pengen keluar 5, 4. Di sininya nilainya bagus jelek? Nggak mungkin bagus, pasti harus nilainya jelek. Berarti harus kebalikannya. Iya. Karena kalau di sini dia ingin keluar, otomatis dia puas nggak? Enggak kan? Nah itu logikanya kayak. Jadi nanti kamu lihatnya kayak gitu. Kalau misalnya turnover, kalau saya biasanya ceknya pasti dari turnover dulu. Kalau turnover kan pasti jawabannya jelek tuh ya. Kalau misalnya dianggap dianya oke, emosionalnya oke, di sini emosionalnya pertanyaannya lebih negatif atau positif? Negatif. Turnovernya berarti harusnya positif. juga ada. Turnover kata-katanya apa? Contoh salah satu. Karena dari Atasan saya tidak peduli dengan karyawan, misalnya kayak gitu ya. Saya sedang serius mempertimbangkan berhenti dari pekerjaan saya saat ini. Itu yang mana? Emosional. Emosional. Dia supervisor menggunakan ancaman penilaian kinerja untuk menetapkan persyaratan dan menetapkan tanggung jawabnya kepada saya. Nanti dia sifatnya ancaman kan ya? Ancaman berarti bentar.
dari emotional ke TI ada pengaruhnya nggak? Ada. Positif apa negatif? Hipotesisnya di bab 2 biasanya ada. Ini positif kan? Berarti benar. Kalau misalnya semuanya dua-duanya jawabannya indikatornya negatif, berarti 2 ini harus negatif dulu. Negatif ketemu negatif kan hipotesisnya pasti positif. Berarti semakin tinggi emosional seseorang, maka keinginan orang untuk keluar semakin tinggi kan? Berarti benar. Berarti jawabannya antara emosional sama TI-nya harus sama-sama nilainya jelek. Mau sama jelek atau sama-sama bagus biasanya. Ya. Terus ada juga dia kebanyakan ada yang tiga, jadi cukup berpengaruh nggak sih pas 3 semua maksudnya? enggak, tapi ada satu poin indikatornya ya rata-rata kebanyakan 3 Ya sebenarnya kan angka tengah-tengah ya antara dia dan enggak sebenarnya. Cuma kalau misalnya dilihat dari sebelahnya jawabannya ada yang mungkin mendukung 4 atau 5 sih nggak masalah. Ya berarti intinya kalau hipotesis kalian kalau sekiranya ada yang negatif ya kayak gini nih emotional PTI ya ini kan sama-sama negatif nih berarti pasti pengaruhnya adalah positif ya. Berarti semakin tinggi orang mempunyai emosional maka semakin tinggi juga keinginan orang untuk keluar dari perusahaan. Lain kalau kayak JS sama TI semakin tinggi kepuasan seseorang, keinginan untuk orang keluar semakin rendah atau semakin tinggi? Rendah. Makanya dia bilangnya negatif ya. Ada yang bertanya lagi? Gak ada? Aman ya? Oke. Kalau sudah baru kita copy, sekarang kita lihat outputnya. Caranya adalah klik view lalu text output. Di analysis summary ini adalah bukti bahwa kita mengerjakan sendiri. Ada title-nya, saya spasi nama kalian masing-masing kan, nggak mungkin nama saya. Itu diolah dan di waktunya mungkin ada yang sama, ada yang beda dari jam, menit hingga detiknya, dan waktunya pasti kita sama semua ya. Lalu kita sudah mulai masuk ke tahapan goodness of it. Tabelnya ada di bagian model fit. Nah, di sini kita copy dulu tabelnya semua. Caranya adalah di dekat model summary, coba kita klik sedikit. Nah, dia akan membentuk kotak-kotak gitu ya. Kalau sudah klik continue, klik kanan, copy. Pindahkan ke Word. Bisa nggak? Kliknya di dekat-dekat sini nih, di dekat-dekat summary sini. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, close lagi. Nah, coba ulang lagi, view text output. Ke model fit lagi, klik lagi dekat summary. Bisa. Nanti juga sama, kayak gitu aja nggak bisa kan? Jadi kalau Amos tuh sangat amat sensitif deh. Mau ngeklik sekali gitu, kalau udah kedua kalinya dia nggak bisa lagi. Ini kayak gini nih, saya nih kan udah ngeblok ya. Nih coba nih, saya coba lagi. Tuh, udah nggak bisa lagi. Berarti kalau nggak bisa, berarti saya close lagi, masuk lagi, baru bisa keblok. Tuh, gitu ya. Oke, kalau sudah, tabelnya hanya dipakai 4 saja. Yang pertama adalah tabel cemin. Tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, dan yang terakhir adalah tabel RMC. Nih, yang RMC. Berarti di luar itu kita hapus, ya. Oke, saya pandu dari sini. Tabel 1 aman, jangan dihapus. Tabel 2 aman, jangan dihapus. Tabel 3 aman, jangan dihapus. Tabel 4 hapus. Tabel 5 hapus. Tabel 6 hapus.
Nah, ketemu lagi RMC ya. Nah, di bawah RMC hapus semua. Berarti ada 4 tabel ya. Sudah? Sekarang kalau sudah, kita bagi dua outputnya dengan PPT. Bagi dua. Kita masuk ke slide nomor 5. Terus wordnya juga kita belah dua. Nah, biar bacanya enak. Nah, kurang lebih kayak gini. Wah, ini juga ganti mati. Maksudnya di variabel nggak sesuai artikel utama kan? Enggak. Jadi artikel lain lagi. Nggak masalah lah ya. Aku juga nggak begitu ngerti, tapi di ACC satu. Ya udah. Dia kayak nggak baca banget. Dan bahasanya di KDH kayak gitu. Saya kaget aja. Bu, saya izin mau matiin ini satu ya, Bu? Oh iya, boleh. Sudah kan? Sudah ya. Sekarang kita masuk ke pengukuran dengan cut off dan hasilnya, ya. Pertama ada RMC. RMC ini di tabel terakhir, ya. Nilainya 0,093. Kita kasih warna biar nggak salah. RMC batas penerimaan kalau kata Her kalau mau goodness berarti nilainya harus di bawah 0,08. Nah, kita bandingkan dengan RMC-nya, apakah dia good atau poor? Cut off-nya kalau mau good di bawah 0,08, tapi nilai RMC-nya 0,093. Berarti dikatakan good poor. Kenapa? Karena nilainya masih di atas 0,08. Oke, nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Signifikan probability ada di tabel pertama di bagian P. Kasih tanda lagi. Nilai P, ya, katanya kalau mau goodness harus di atas 0,05. Nah, itu nilainya 0,0. Berarti good poor, poor. Ya. Oke, kita cari lagi. GFI, EV, NFI, RFI, TLI, dan CFI. Ini marga I, ya. Saya bilangnya marga I karena nilai cut off-nya sama, di atas 0,90. GFI dulu, tabelnya ada di nomor tabel 2.
0,912. Cut off-nya di atas 0,9. Hasilnya 0,912, berarti good. Oke. Lalu EV 0,973. Artinya good pun good ya, karena nilai cut off-nya masih sama nih 0,90 semua ya. Lanjut NFI 0,958. Artinya good ya. Lanjut RFI 0,942. Good juga. TLI 0,962. Good. CFI 0,972. Good. Oke. Terakhir AGFI nilainya harus kurang dari nilai GFI. AGFI ada di tabel kedua sebelahnya GFI itu. Good atau poor? Good poor? Good. Karena nilai AGFI kan 855, betul ya? Bahwa nilai AGFI kurang dari nilai GFI, yaitu sebesar 0,912. Ada satu istilah, tapi di sini datanya karena lagi bagus, jadi istilahnya nggak ada. Ya, ada yang namanya marginal fit sebenarnya. Marginal fit diberikan untuk yang marganya I, dari GFI sampai CFI. Ya. Kalau ada nilai berkisar 0,800 sampai 0,899, maka kita sebut marginal fit. Marginal fit itu istilahnya kalau kita ujian nilai akhirnya A sama Amin. Amin lulus gak? Lulus kan? A juga sama ya? Nah, marginal tuh istilahnya kayak Amin lah. Nilai yang boleh ditoleransi. Ya. Tapi biasanya ini terjadi hanya untuk yang ini nih. Ini sekumpulan ini dan ini. Marga I. Hanya untuk marga I saja. Ya, jadi khusus untuk marga I, kalau nilainya ada yang 0,883, 842, 821, berarti dianggap dia adalah marginal fit. Ya. Setengah good, menuju fit. Oke. Ya, jadi nanti, nah syaratnya ya, kalau kita mau melanjutkan ke pengujian hipotesis, kriteria ini dari yang sudah kita lihat, kriterianya paling tidak ada satu kriteria yang dikatakan good, baru kita bisa lanjut ke pengujian hipotesis. Ya, di sini tadi goodnya ada berapa? Ada 7. Berarti kita bisa nggak lanjut ke pengujian hipotesis? Bisa. Goodness of fit tujuannya adalah untuk melihat apakah rangka yang kita teliti itu sudah bisa atau sudah layak digunakan atau enggak. Kalau misalnya dikatakan layak, berarti antara dua. Antara kita bisa lanjut ke pengujian hipotesis, atau penelitian kita bisa dilanjutkan oleh orang lain nantinya dengan penelitian yang sama. Mungkin penelitiannya nggak sama banget, tapi misalnya, oh nanti yang meneliti berikutnya nambah satu variabel nih dari penelitian kita. Itulah tujuan dari goodness of fit. Ya, oke. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis, tabelnya ada di bagian estimate. Estimate. Oke. Tadi yang saya bilang validitas bisa diolahkan dengan Amos. Ya. Tabelnya yang mana, Kak? Nih, tabelnya yang nomor 2. Ya. Tabel validitas menggunakan output Amos ada di tabel nomor 2. Tapi untuk case ini kita tidak gunakan tabel validitas menggunakan output Amos. Kenapa? Karena variabelnya berdimensi. Kalau variabelnya isinya langsung indikator, kita bisa lihat seperti ini nih. Creati ke C1 itu adalah indikator validitas untuk
C1. Ke C2 itu adalah nilai validitas untuk nomor 2. Dan di sini yang bisa kedetek cuma nomor 4 ini doang. Ya. Sedangkan yang lainnya tidak bisa. Ya, karena kan tadi kita pakainya dimensi kan. Nah, dimensi juga bisa nih. Misalnya, ini kadang suka iseng nih dosen nanya. Misalnya kalau kita lihat dari job satisfaction dari kedua dimensi, mana sih yang pengaruhnya paling besar? Nah, kita bisa lihat dari sini. Di tabel kedua. Antara IJS sama EJS, bagus mana? Oh, ternyata bagusnya sih IJS. Begitupun juga untuk engagement. Oh, paling besar adanya di DAT nih. Besar pengaruh dimensinya dibanding dua dimensi lainnya. Biasanya tuh suka ditanya tuh kalau yang dimensi, ya. Oke, kalau sudah, dan satu lagi. Ini sekedar pengetahuan. Kalau seandainya kalian menemukan data di tabel ini ada yang angka 1 outputnya, misalnya nilai, ini kan hipotesis nih, bacanya hanya 4 teratas doang, ya. Yang bawahnya nggak usah dilihat, kita abaikan, kita lihat cukup yang 4 teratas saja beserta nilai P-nya, ya. Kalau ada nilai estimate yang angkanya di atas 1 atau 1,00, berarti gunakan estimate-nya di tabel yang kedua, ya. Kalau misalnya p-value tetap gunakan yang pertama, tapi tabel estimate-nya gunakan yang kedua. Itu in case kalau estimate kalian 1, kenapa 1, nggak boleh? Kalau di persentase 1, kan 1,0 aja kan 100%. Nggak mungkin kan persentase di atas itu. Nah, makanya nilainya distandarisasikan atau dikecilkan, nilainya menjadi di sini. Ya, kayak misalnya nih, ini kadang ada yang lebih besar, ada yang makin kecil. Kayak ini 933, di bawahnya makin besar. Tapi si N ke creativity nilainya 212, tabel keduanya mengecil. Ya, jadi biasanya rata-rata nilainya itu akan mengecil atau mengerucut di nilai tabel kedua. Ya, oke. Tabel 1 itu adalah jawaban dari pertanyaan kalian di bab 2. H1 JS ke N, H2 N ke creativity, H3 N ke JP, H4 creativity ke JP. Ya. Masih ingat nggak minggu lalu regresi berganda caranya gimana bacanya? Cara baca uji T. Minggu lalu caranya bagaimana? Ada yang masih ingat? Dengan ngapain? Melihatnya dari mana? Hipotesis. Hipotesis, betul. Lihatnya dari, kalau kemarin kan di uji T yang dilihat nilai B dan nilai SIG. Nah, perlakuannya juga sama seperti uji hipotesis yang ada di SEN. Cuma beda katanya doang. Kalau di uji regresi berganda nilainya B, kalau di sini namanya estimate. Kalau nilai di sana namanya SIG, di sini namanya P value. Tapi artinya sama. Ya. Estimate menunjukkan secara apa? Statistik atau teori? Minggu lalu? Teori. Sedangkan nilai P statistik, ya. Oke. H1 sampai H4 bunyinya tadi positif semua ya? Cek, ada nggak yang nggak lolos? Ada yang nggak lolos? Adakah hipotesis yang tidak lolos? Yang mana? JP yang kreatif ke JP. Biar kalian nggak bingung bacanya. Yang kreatif ke JP. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Nih, ini udah nggak lolos nih, nilainya minus. Berarti hipotesis ini kreatif ke JP itu creativity ke JP, berarti H4. Berarti H4-nya sudah dipastikan tidak lolos uji. Berarti artinya tidak ada pengaruh positif antara creativity ke JP.
Sisa tinggal 3 nih yang masih lolos secara teori. Kita lihat nilai P-nya. Kalau ada bintang, artinya dia adalah 0,000. Jangan lupa hipotesisnya dibagi 2, karena hipotesisnya adalah 1/10. Ya. Dari nilai P, mana yang tidak lolos? Lolos semua dari keempat ini? Yang 1, 2, 3 aja yang lolos ya. Karena 0,027 dibagi 2 tetap kurang dari 0,05 ya. Oke, berarti dapat disimpulkan ternyata dari keempat hipotesa ada satu yang tidak lolos uji karena nilai estimate-nya tidak sesuai dengan bunyi hipotesis dan nilainya tidak signifikan. Ya. Nah, kalau misalnya nih saya lihat H1 deh. Estimate-nya lolos, tapi nilai P-nya di atas 0,05. Berarti hipotesisnya didukung atau tidak? Estimate-nya lolos, tapi nilai P-nya 0,797. Lolos nggak hipotesisnya? Enggak. Ya. Jadi kalau mau lolos, dua-duanya estimate dan P harus sama-sama lulus uji teori ataupun statistik. Tapi kalau salah satu ada yang pincang, kita langsung bisa simpulkan bahwa dia tidak ada pengaruh. Ya, semua narasinya sudah saya jelaskan di PPT. Ya, jadi kalian tidak perlu tidak perlu mengetik-ketik lagi. Ya, di sini sudah ketahuan semuanya. Tinggal kalian copy dari tabel yang tadi. Ya, kalian tinggal kirim ke saya untuk saya kasih nilai tambahan. Ya, caranya yang ini tadi copy dulu ya. Nih, yang regression weight tadi. Nih, yang ini tabelnya di copy. Nah, ulang-ulang. View text output. Estimate. Nah, nih, copy di sininya aja satu. Lalu klik kanan, copy, pindahin ke Word. Ntar yang diambil 4 aja. Ini kita hapusin kalian nanti. Hapusin semuanya. Berarti yang kalian copy ada yang kalian copy. Yang kalian kirim nanti ada 2 ya. Yang pertama adalah data ini. Yang kedua adalah nih. Ini kan ada 3 nih. 3 berkas yang kalian tadi olah. Itu kalian kirim. Ya. Nih. Nanti bentuk SEM-nya itu banyak, ada 3 atau 4, seingat saya ada 3 deh. Bener cuma belakang AMP. Ini adalah gambar yang ini, ya. Nih. Yang ada gambarnya nih. Ini bentuk belakangnya AMW kalau nggak salah. Nah, ini adalah outputnya kalau nggak salah. AMP apa log yang ada outputnya nih. Ya, berarti kalian kirimkan berkas AMOS-nya dan kirimkan apa tadi saya bilang, Word-nya, ya. Ada 4 yang tadi. Apa? Ada 4 ya. Apa aja? Yang di desktop itu. Desktop kamu ada 4 ya? Oh. Apa aja? Kalau di aku kan cuma ada 3, makanya pokoknya yang ada di kamu mau ada, seingat saya ada 4 soalnya. Kalau misalnya 4, ya udah berarti masukin aja semua, kirim semuanya. Ada internetnya kan? Nah, kirim sekarang aja, biar nggak bingung. Apa? Berarti sama yang Word itu Apa? Apanya? Amos ya? Maksudnya gimana?